Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Gus, niki wonten pertanyaan. Mungkin sering dibahas sebenarnya Gus ya di bangsal. Tapi kula dereng remen niki atine ngoten nggih. Ya, enggak. Tadi disampaikan bahwa salah satu upaya kita ma'rifat niku ngilangno awak dhewe. Meyakini memfaal gitu kan. Faal sedaya niku fa'alullah ngoten. Af'alullah nggih. Bahwa krenteke ati lakune raga niki kabeh krana Gusti Allah. Nah, pertanyaan kula ngeten, nek perkara sae niku logika niki saged trima. Tapi nek perkara maksiat niku yo napa? Perlogikaannya Gusti Allah niki kok ngersakno kene niki nglakoni barang elek. Nggih. Nah, terus efeknya niku kan lek ngaji syariatan niku kan wonten hukuman, wonten balesan. Nah, niki yo napa niki? Gusti Allah ngersakne kene elek tapi kok wonten hukuman. Nah niku yo napa penjelasan? Matur nuwun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang hukum, walaupun sama-sama melanggar, si A dengan si B itu nggak sama, dikarenakan si A dengan si B itu umurnya juga nggak sama. Misalnya hukum Al-Quran, ada anak kecil itu mencuri. Anak kecil itu anak yang murhek, itu tidak disamakan dengan hukum si B mencuri, dia sudah dewasa. Ini sebetulnya kiasan aja. Miturut hukum hakikat ini kiasan. Artinya apa? Sami kali ngeten lho Pak. Miturut Quran ada orang membunuh si A, membunuh si B. Disengaja atau tidak disengaja, iki hukumannya beda. Nyon sewu, niki mboten disengaja. Koncone niki lho, koncone digepuk napa niki? Sedotan nangone bathuke. Mati. Niki lak mboten sengaja to. Enggak ada niat untuk membunuh karena guyon. Itu hukumnya kalau dalam Al-Qur'an enggak sama dengan orang yang ngapunten ya, membawa pedang utawa yang lainnya. Itu beda kalau Quran. Kalau negara antara direncanakan dan tidak, ini beda juga hukumannya. Ini semuanya adalah kinayah. Artinya apa? Gini, di dalam salah satu ayat Allah menjelaskan, jikalau perkara baik itu dari Tuhanmu Allah, jikalau dari perkara yang enggak baik, contohnya maksiat, itu dari nafsumu sendiri. Berarti kan ada dua penguasa Pak ya. Ada dua penguasa. Ini berlaku pada siapa hukum ini? Berlaku pada hukum terhadap hukum. Hukum ini berlaku pada siapa? Bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang biaklin, berakal. Siapa orang yang berakal itu Pak? Orang-orang yang sudah masuk di zona baligh dan akalnya itu berfungsi. Tapi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang bighairi aklin, yang tidak punya akal. Contoh wong gendeng bisa ngukumi? Mboten. Orang gila lho Pak. Orang tidur bisa dihukumi? Orang semaput, ratangi-tangi, koma, sakit dihukumi? Mboten sakit. Artinya apa Pak?
Orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat, ruhnya itu sudah tidak menganggap selain Allah itu ada. Hatinya ya. Lah orang yang mencapai tingkatan makrifat itu ada golongan dua. Cara makom iku ono makom loro, diletakkan di khos dan khawasul khawas. Yang ada di khos, baik akal maupun hati itu sudah lenyap. Lenyap artinya sudah tidak bisa melihat. Wujud sakliyane Allah itu nggak bisa melihat. Sehingga jenengan tangkleti nggih gur meneng. Meneng. Mboten saged dijak komunikasi, mboten saged. Ditanya dari mana Pak, jawabannya nyelentang. Sapiku mana telu. Loh, antara pertanyaan dengan jawaban gak sambung. Orangnya disebut majedub, kelakuannya jadab. Ini seakalnya Pak. Bagaimana jenengan bisa menghukumi? Sehingga hukum maksiat terhadap beliau itu mboten saged berlaku Pak. Karena apa? Sudah tidak ada penguasa ganda bagi dia ya. Secara fisik dia melakukan taat, secara fisik dia melakukan maksiat. Secara rohaniah dia itu sudah tidak ada penguasa dua. Mungkin bisa terima kita meresapi ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadise la haula wala quwata illa billah. Mungkin kalau sudah meresapi itu, menghayati itu, sedikit membantu tentang belum bisanya diterima jikalau maksiat itu datangnya dari Allah. Jikalau maksiat itu datangnya dari nafsu. Keyakinan kita kan maksiat kan dari nafsu, dari diri kita sendiri. Karena dalile wonten, Qur'ane ya wonten. Cuman kita belum paham, belum meresapi hakikate nun vaksin. Nafsu itu kan hurufnya kan nun vaksin toh. Diri toh. Diri siapa? Diri siapa? Bagi kelas kita yang masih disalik dalam perjalanan mendekat bertemu loh, tapi belum bertemu, tidak bisa Pak dicampuri hukum kalau taat maksiat itu dari Allah, nggak bisa, nggak boleh, karena masih berlakunya hukum maksiat, masih ada dua penguasa. Satu yang menguasai perkara taat yaitu Allah, satu ada penguasa yang menguasai maksiat yaitu nafsu. Iki jenenge wonten pangeran loro. Nek miturut orang yang sudah muraddin iki orang makrifat. Nek bagi kita yang salikin belum, ndak, pangeran ya Allah tok. Tapi kita belum mengesahkan Allah. Lho ngoten niki. Belum mengesahkan Allah. Kita masih memandang selain Allah itu ada. Perkara maksiat dan taat, dua jenis kalimat ini kan pandangan syariat toh Pak. Pandangan dohir. Dikatakan maksiat karena memang itu larangan, dikatakan taat itu karena itu perintah. Memang kelas kita yang masih disalik ya harus gitu Pak, sebuah proses kita memang. Tapi kalau sudah menyentuh kerana makom arifin, makom iksan, makom makrifat, beda niku mengki ngeten. Nun vaksin diri itu sudah tidak memandang nafsu, karena dalam pandangan basiroh beliau itu nafsu sudah tidak ada.
Tidak ada. Sehingga nun vaksin ini berkenaan dengan apa yang Imam Ghazali nukil dalam dari hadits qudsi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Sing sapa wong wis kenal dirinya, nafsah dimaknani diri, jiwa, boleh dikatakan adalah diri, takholli adalah nafsu, faqad arafa rabbahu, mongko yepti teman-teman bakal dikatakan kenal dateng pangerane. Jadi di situ wonten benang merahnya Pak. Benang merahnya apa? Kelas kita. Kalau salik tidak boleh mengatakan nafsu maksiat itu dari Allah, gak boleh. Gak boleh. Karena kita si salik masih dalam perjalanan itu masih memandang diri kita, masih memandang kalau kita yang berafal, walaupun afal bisanya kita berafal itu sebab diafalkan oleh Allah. Kan masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Lah tadi saya katakan salib dulu Pak, proses ini kita jalani. Caranya kita harus merasakan kita bisa gerak itu karena digerakkan oleh Allah, karena itu proses. Nanti Allah sendiri yang membersihkan ini. Kalau sudah Allah bersihkan semuanya, maka itu hanya terjadi af'alullah. Wis mboten enten, af'al kita sudah nggak ada. Kalau sudah ada di sini Pak, sudah di muridun, muradun atau arifin, wis mboten ngomong maksiat, mboten ngomong sifat jaize Gusti Allah. Sehingga bisa kami simpulkan, kita melakoni taat nek sumber dari Allah gerakno ora iso toh. Kita melakukan maksiat nek didorong Allah maksiat, sakit maksiat dhewe ta? Mboten saged ta? Lah ini jenengan akan dikatakan sah mengatakan itu songko Allah manakala jenengan kali kula sudah duduk di ihsan. Sama dengan gini Pak, ada hukum yang dilarang dilanggar oleh si A, ini ada konsekuensinya. Ada hukum yang dilarang si B, nggak ada konsekuensinya. Satu contoh, jenengan jadi presiden wis minimal lah Kapolda, ono lampu merah dikawal sampean terak, salah mboten sampean? Karena kewenangan, karena sifat jaiz. Lah saya gak duwe kewenangan apa-apa, lampu merah tak sasak, nyelengi Pak, gitu, nyelengi gawe perkara. Terus ngene, ana pertanyaan, lah enak lah an golongan teng mriku wis gak klebu maksiat, lah ngoten toh? Nyun sewu, kita orang lain memandangnya dia maksiat, tapi beliau mboten. Kok sakit? Karena selain daripada Allah di dalam basirohnya termasuk dirinya itu sudah gak maujud. Wis kalau tambah ngeluh ngaji sampaiane ngeluh diteleh wis suk kapan ae disambung maneh. Intine Pak, hukum loro antara salikin dengan muradin mboten angsal dicampur. Mboten angsal dicampur. Golongan kita yang ada di syariat nggak bisa disamakan golongan jenengan yang ada di makrifat, mboten saged. Mboten saged. Beda kelas, intinya ya beda kelas, ngoten. Lah bagaimana kita
bisa naik kelas itu? Jawabannya sederhana. Naiklah jenengan ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Di sekitar jenengan ada sesuatu yang indah, yaitu pohon cemara. Jangan kau menyentuhnya, jangan kau mendekat, apalagi kau memanjat, jangan. Lihat sajalah. Ini kinayahnya. Artinya apa? Udah, hati jenengan ojo tolah-toleh urusan babakan dunya. Sudah cukup jasmaniah jenengan aja yang berkontraksi dengan urusan dunia, akan tetapi ruh sampean hati jenengan khusus berinteraksi hanya pada Allah. Carane dikir tadi, sehingga nanti kalau zikir itu sudah nancep teman-teman ning ati sampean, jenengan persis seperti ikan yang hidup di lautan. Setiap waktu dan saat jasad iki campur dengan air garam asin, tapi dagingnya tidak terasa asin. Apa sebabnya? Karena ikannya hidup. Coba ikan yang mati seperti tahu tempe, ibu-ibu nguyai dilu ngon raose piye? Asin. Sama. Hati jenengan harus menghadap terhadap hidup, jangan tolah-toleh, jangan memandang selain itu. Baru di situ Allah selamatkan dari taktsirat dunya, min taktsirid dunya, kebiari pengaruhi dunya. Kembali kepada pertanyaan, hukum kita yang masih disalik Pak, masih memakai jikalau taat minallah, jikalau maksiat tetap saking diri kita sendiri nafsu itu. Berarti masih ada penguasa dua. Tapi hukum panjenengan yang sudah di zona ihsan, nafsu sudah nggak ada, nama Allah juga nggak ada. Nama apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. Namane nama ingsun, namane namang ana kalau bahasa Quran. Surat Toha ayat 14. Pertanyaannya, apakah Kanjeng Nabi juga mengajarkan tauhid ini? Jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah pun juga mengajarkan tatanan hakikat makrifat, tatanan tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Itu surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu nanti, kecuali mengemban inti wahyuku yang harus kau sampaikan terhadap umat. Apa itu isinya? Wahyu inti la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Iki piye carane njabarno aku iki? Niki kita sing ditakuti ya dijabarno dhisik lewat anta dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Al-Anbiya juga ayat 87. Mengapa Nabi Yunus kok harus masuk ikan nun perutnya? Itu karena Nabi Yunus disebabkan lari dari kaum, sebab kaum iku nggak mau menerima ajaran ini. Berarti Nabi Yunus iku nggak mau tabligh, akhir dihukum Gusti Allah, dikholwat no maneh mlebu perutnya ikan nun.
jenengan mlebu kamar dhewe wis gak usah ono interaksi sapa-sapa, cukup dzikir. Itu namanya khalwat secara khusus. Jenengan mlebu pasar, mlebu sawah, mlebu pabrik, mlebu kantor, tetap ati berzikir. Inilah khalwat secara umum. Niki carane. Ngoten nggih? Nggih, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Gus, seseorang yang telah mengalami musyahadah apakah bisa terulang kembali? Pun matur suwun Gus. Seseorang yang pernah mengalami musyahadah apakah bisa musyahadah lagi? Wajib. Jawaban kula wajib. Dibuka di dalam Syarah Hikam terkait bab masalah basiroh, terkait masalah su'aul basiroh wa ainul basiroh wa hakul basiroh yang disebut sebagai dzikir sirul asror. Niku bab basiroh, fasal keberapa saya lupa. Niku ngeten. Bagi seseorang yang memang betul-betul di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah dan melaksanakan dzikir tersebut, maka Allah akan mengambilnya sebagai kekasihnya. Pertama, Allah akan menyalakan nur ma'rifatnya. Setelah itu dialah baru masuk alam musyahadah. Di situ suka-suka Allah biasanya Pak miturut proses jenengan dikeluarkan lagi. Ini yang ku sebut sebagai musyahadatul fana. Golongan kekasih Allah sing atine iku isih lali kadang-kadang dateng Gusti tapi sudah musyahadah. Tandanya musyahadah bagaimana? La yarawna li anfusihim syai'an. Di situ disebutkan apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk, dia tidak mengatakan itu dari makhluk. Hati loh Pak ya. La yarawna, ora bakal mandang melihat sapa mereka li anfusihim saking awak dhewe mereka makhluk itu, tapi bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Balik dia itu nopo jenjem di dalam penyawangan bahwasanya yang melakukan semua adalah Allah. Ini kalau sudah di musyahadah. Apakah dia nanti akan dikeluarkan lagi? Biasanya ngoten. Terus apakah nanti akan ditarik lagi? Ini tergantung. Saya katakan wajib sampai masuk lagi. Lu sing nglebokno ya Gusti Allah, sing ngetokno ya Gusti. Tapi ono asbabun nuzuli. Apa sebab Allah mengeluarkan dan memasukkan? Iku wonten alasan tersendiri ing ngersone Gusti Allah. Mengapa Allah memasukkan lagi? Karena jenengan iki wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Selalu memegang tali Allah. Mana yang dimaksud tali Allah? Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 42 4142 itu ngejoki dikir terus. Wis. Proses pertama musyahadatul fana. Tengere musyahadatul fana, hati jenengan iki musyahadai dan orane iku lebih besar orane. Lebih besar tidaknya umpama dihitung 24 jam loh Pak ya. Paling sak detik. Mungkin waktu jenengan sholat tok, jabone sholat roh iki ngelawuyur nang tindi. Tapi waktu sholat tok ai istiqomah
saged khosiin datang Allah. Apabila ini terus jenengan pegang namanya dzikir, tali Allah ini sampai pegang terus, maka Allah akan memasukkan yang poin kedua, yaitu musyahadatul musyahadatul kamil atau fanaul kamil, fanaul fana. Ini kebalikan nih, 24 jam jenengan iki antara lali lan ilingi, antara makrifat dan tidaknya kepada Allah lebih besar makrifatnya. Akhirnya dua golongan ini disebut golongan mahfud, golongan yang kerekso. Artinya apa? Jenengan ketika pernah walaupun sak detik ke musyahadah, mesti jenengan akan ditarik lagi. Itu syaratnya, dzikir jangan dilepas. Dalam Al-Baqarah 256, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, tali iki jangan pernah kau lepas. Nek kok lepas, laksana jenengan menek tebing kecoan tali, lepas oh, jatuh betul, jatuh. Laksana seperti itu. Lewat apa kita itu tiap hari, tiap saat dan waktu manjat itu? Wajahidu fisabilihi, jenengan lewat dihadapkan Allah dua perkara. Apa? Keadaan takdir qobdi gak enak dan pasti enak. Dua hal ini ujian Allah dihadapkan terhadap kita. Tinggal pertanyaannya, hati ini memandang siapanya? Makhluknya keadaan ini atau kholiknya yang sebagai sang penguasa? Terserah. Dzikir yang kumaksud untuk memandang kholiknya. Jangan kau lepas nih. Apa enggak berat Pak? Awalnya berat Pak, itu berat, abot, direwangi tiba tangi rapopo, itu memang prosesnya. Tapi jenengan jangan sampai wala tai asu fi roihillah, jangan pernah putus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah. Udahlah, jalankan hal itu dengan semampu jenengan. Allah sendiri yang tahu. Ketiga, jikalau ini sudah dianggap Allah maksimal, anggene dzikir sampai nggak bisa putus, maka jenengan pasti akan ditarik Allah di golongan yang berikutnya, adalah musyahadatul baqa. Ya niki Pak maksum, 24 jam antara turu dan tidak turu sama, hati dzikir terus. Tondoni mana? Kalau tidur itu dzikir, nafas nggak berhenti. Niki mah wis gak kena dipikir akal Pak nggih, gak kena dipikir akal niki. Maksum iku wis gak kena dipikir akal. Kok iso turu kok eling lho. Kok iso maksiat iku kok taat. Wong ketok maksiat ngono kok jarine taat. Gak apa-apa. Si dereng. Mengke kita harus melewati beberapa proses Pak. Kita tidak boleh intinya memakai baju yang bukan baju kita. Itu baju Allah tidak boleh kita pakai. Itu baju istri, baju tetangga nggak boleh kita pakai. Yang boleh kita pakai baju kita sendiri. Baju kita sendiri ada di salik, maka salik itu masih tetap mengatakan ada perbedaan antara maksiat dengan taat. Jadi jawaban saya Pak tadi tidak hanya bisa tapi wajib. Wajib. Caranya bagaimana? Dzikir sirul asror dari tauhid la ilaha illa anta iku wajib sampai pegang terus. Niki syaratnya. Lanjut. Yai, mohon maaf para hadirin. Ada pertanyaan bahwa manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Al insanu mahalul khotok wan nisyan. Kalau wau ngapalaken sedilu. Kemudian ada surat Al-Ahzab 59, tolong dibantu
menawi klintu. Kula nggih ngapalaken 69 59. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah atiur rasul wa atiul ulil amri. Bahwasannya kita ini memang punya salah dan dosa. Bagaimana kita menyikapi kalau kesel kan tilem. Nah, ketika melihat di sekitar kita ada pemimpin, angsal tak rasan-rasan pemimpin. Kula mawon sampean rasani. Wah, masalah ketepatan kula teng ngri tadi kades. Oh nggih. Nggih. Wah wurung iki. Loh. Justru malah lebih penak. Kula mawon Malah wedi kula. Baik. Jenengan nggih, saumpamane jenengan pemimpin. Kita taat kepada Allah wajib, Rasul wajib, kemudian taat kepada pemimpin. Ketika pemimpin itu mencetuskan satu program, otomatis ada yang mboten sae, wonten ing sae. Contoh, di sekolah niku ada makan gratis, semuanya sudah makan gratis, tapi di sisi lain masih menunggu. Itu kan mboten sae, karena ada yang dikorbankan. Nah, sisi lain pemimpin ini menciptakan satu permainan yang luar biasa, yaitu sepak bola. Wingi ku menang Indonesia kali Cina. Nah, sebagai umat manusia, sebagai manusia umat Rasulullah, kiat-kiat apa untuk memendam? Kita itu harus memendam diri, tapi melihat lingkungan kita itu ada yang janggal. Apa kita harus diam? Apa kita harus memberikan sesuatu? Matunun, yai. nggih. Menungso memang sifatnya salah dan lupa. Apa sebab demikian? Karena di dalam diri kita sebagai insan niku Allah bekali namanya sifat basariyah. Ini tidak hanya basiroh tapi basariyah juga. Apa sifat basariyah? Sifat mingkol bin rohibin, sifat yang condong terhadap selain Allah. Ini yang akan menjadikan lupa kita khusus terhadap Allah. Qur'ani alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hal ini terjadi sampai kematian manungso. Sehingga wajar kita manusia itu berbuat salah ataupun lupa. Makanya mengapa Allah itu Maha Pengampun. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Selagi kamu itu tetap condongin nang atimu, condongin nang aku, apa sing kesalahan yang pernah kau lakukan, yaghfir lakum dzunubakum, tak ngapura. Ngoten pun niki kalau kami ambil dari sisi hakikat, sifat lupa itu yang dimaksud lupa itu terhadap Allah, mboten terhadap selain Allah. Hakikat ya. Terus bagaimana cara untuk kita itu sifat lupa itu bisa hilang? Ngeten Pak, jujur kita manusia sepanjang zaman, sepanjang sejarah tidak akan pernah bisa melawan nafsu. Mengalahkan gak bisa. Yang bisa mengalahkan adalah Allah. Jangankan kita, Nabiullah Adam ketika saat dikasih Allah peringatan, Adam wala taqraba hadhihi syajarah, kamu saya kasih tahu ya Adam, bahayanya buah khuldi itu bla 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 bla, resikonya bla 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 bla, jangan pernah kau dekati itu. Siap. Kita ruh sudah dikasih Allah, alastu birabbikum,
Qalu bala syahidna, jikalau kau tidak menyembah aku dan aku tidak kau katakan sebagai Tuhanmu, resikune bla 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 bla. Sudah Pak, ruh kita itu sudah mengatakan qalu bala syahidna. Iya, Al-A'raf 172. Kalau Nabi Adam Al-Baqarah ada. Tapi bagaimana kenyataannya? Bahasa Mojokerto, Nabi Adam pun nyunsep itu terjerumus. Apakah ini salah? Tak jawab. Miturut ayat yang mengatakan wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ikilah musabab nuzuli ayat. Karena ayat inilah akhirnya Nabi Adam itu dijerumuskan Allah. Cuman aja lewat, seakan-akan lewat iblis. Kanggo jawab supaya Nabi Adam itu keluar dari surga nuju ke dunia. Kan dawuh ngeten niki, dawuh niki Nabi Adam belum diciptakan Pak. Beliau Allah berkata kepada para malaikat, malaikat, aku arep nyiptakno makhluk manusia di bumi untuk menjadi pemimpin. Berarti pada saat ayat ini dawuh, Nabi Adam belum tercipta. Ayat ini dawuh berarti jenengan belum wujud. Roh itu belum ditiupkan. Bapak Ibu, setelah ditiupkan, setelah perjanjian sudah selesai, ditiupkan dan lain sebagainya, maka untuk menguji kita kesetiaan pada Allah, diutuslah nafsu itu untuk merapat terhadap jagate ati yang kami sebut sebagai sifat basariyah. Mesti mencondongkan suka terhadap kehidupan dunia, lupa terhadap kehidupan akhirat. Yastakhibunal hayatad dunya. Siapapun kita kalau sudah hati condong terhadap kehidupan dunia, alal akhirah ngalahake, artinya akan lupa kehidupan akhirat, lupa Allah. Lah piye carane? Ya sifat basariyah iku Pak kudu dilepas dari hati jenengan. Cara Allah melepas miturut kaidah di dalam ilmu tasawuf, di dalam kitab hikam ngeten. Sifat basariyah itu akan keluar dari jagate ati apabila Allah itu mengutus waridnya masuk di dalam jagate ati. Siapa warid? Malaikat yang Allah utus untuk mengusir penjajah ruh dalam hati ini, yaitu nafsu. Sebab jikalau itu tidak keluar, maka ruh kita selalu jadi budaknya hawa nafsu. Artinya perilaku apa wae mencerminkan karpe nafsu. Contoh, jangankan perkara maksiat secara dohir, ini gak ada kaitannya dengan nafsu. Taat cara dohir sih ono kaitannya nafsu. Contoh kula salat Pak, oleh karena saya tidak tahu mana si nafsu itu dalam diri yang harus ku perangi, maka dalam hatiku mesti aku merasa kalau aku yang bisa melakukan sholat. Hati ini lalai terhadap Allahnya, asli lali. Oleh karena hatiku seperti itulah, akhirnya jangan heran kalau dalam hati ini ingat macam-macam persoalan dunia. Ini fakta Pak, saya tidak bicara omon-omon, saya tidak bicara abal-abal. Iki fakta terjadi pada siapapun kita dan apapun status kita.
Sifat lupa, kesalahan itu akan hilang manakala sifat basariah ini Allah lenyapkan. Carane warid itu diutus. Lah alasan Allah mengutus warid terhadap hati ini karena si hamba tadi selalu berzikir. Kuncinya di situ. Pun entek. Yang kedua terkait ayat atiullaha wa atiur rasul wa ali. Nama terus ya? Pemimpin bawah. Kuli amri atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Surat Al-Ahzab ayat 59. Coba mengke dilihat. Bapak Ibu, ini jenengan kalau tak tarik secara hakikat jangan melihat kulitnya. Nama Allah kulit, nama Rasul kulit, nama pemimpin juga kulit. Sampai harus memandang yang esanya. Kalau jenengan memandang yang esanya, hati ini tidak akan kontroversi, Pak. Sekalipun kebijakan pemimpin itu kayaknya itu kurang arif, karena saya memandang esanya boten saged jenengan kali kula nyalahaken. Padahal satu sisi kelihatannya kearif, cuman untuk sampai di situ kan ada proses, Pak. Apa prosesnya? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Piye syariati ben bener, hakikati juga bener. Ngeten. Kita dihadapkan kejadian-kejadian di tengah-tengah masa kita itu namanya makan gratis tadi. Ada satu daerah yang bisa melaksanakan, satu sisi ada satu daerah yang tidak terlaksana. Tapi sebelumnya kita harus memegang kata kunci. Apa kata kuncinya? Jikalau pemimpin itu dolim, mesti kebijakan itu mesti dolim, prajuritnya mesti dolim. Tapi jikalau pemimpin itu taat, arif, mesti keputusannya itu arif. Yang di bawah mesti ikut arif. Itulah laksana ruh itu rojo, jasad iki adalah prajurit. Apa yang dilakukan jasad itu sumbernya dari roh, perintah dari sang raja. Kalau rajanya taat pada Allah, maka jasad akan taat. Kalau rajanya itu maksiat datang Allah, maka jasad ini juga mudah maksiat, dolim pada Allah. Babakan maksiat dolim pada Allah itu beda, Pak. Pandang sudut dari sisi syariat dengan sisi hakikat. Kalau syariat yang dilihat jasmani, sisi hakikat yang dilihat perilaku rohani. Bon, apakah ketika saat pemimpin secara syariat memberikan kebijakan itu yang setengah kurang cocok, kita diam aja? Ataukah dan apa kiat-kiat yang harus kulakukan? Niki berkenaan dengan dakwah, Pak. Ada macam 3 tingkatan kita berdakwah. Nggih, mohon maaf. Ada tingkatan dakwah iku harbin. Maksudnya harbin diperangi. Mboten kakean omongan. Secara fisik kita lakukan harbin niku. Kelihatan gak cocok langsung sikat. Demo. Wis mbuh ya napa carane? Supaya tidak kebijakan pemimpin itu yang tidak menguntungkan masyarakat gak jadi. Ada dakwah yang model seperti itu, Pak. Ada nomor dua ada
dakwah sing model tidak melakukan harbin, peperangan, tapi hanya diingatkan, dituturi, dinasehati. Ada yang model seperti ini. Ada dakwah itu sak lemah-lemah dakwah niki didoa, hanya didongakno. Cara jasati meneng ya wis gak harbin, ya gak wis nasehah, tapi bidoa didongakno, ya Allah sampean kei hidayah pemimpinku ya Allah. Niki lho mboten cocok munggu masyarakat. Misalnya niki dakwah yang paling lemah, terus kita diposisikan yang mana? Kalau kita ditanya apakah kita diam, apakah kita itu melakukannya bagaimana kiat-kiatnya, ya melihat Allah meletakkan kita di posisi mana. Kita kekuatan untuk bicara nasihat nggak ada, kita untuk harbin juga nggak bisa. Akhirnya namung didongakno. Nek menawi modar mesisan modar Gusti. Loh, donga kan macam kali Pak ya. Ana donga iku nyadarno, ana donga iku modarno. Lagi. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Al-Qur'an iki, Muhammad tugasmu iku cuman nyampe notok. Lah isine tugas menyampaikan itu ono macam loro. Basyiron, pertama memberikan kabar bagi siapa yang beriman. Yang kedua wanadhiron, peringatan bagi siapa yang tidak percaya. Peringatan berarti di belakangnya menyimpan siksa. Ya niku wau. Nek pancen boten saged nampa hidayah kersane modar Gusti. Lah iku bahasa kasar lho Pak ya, bahasa kasar, tapi wanadhiron mau. Memang nggih Pak, kula niki ngapunten jujur mawon, saya bisa merasakan bagaimana sih tadi pemimpin, walaupun saya ini yang paling bawah. Saya sejak 2012 bulan Desember, tanggal 29 Desember pelantikan saya, sampai sekarang tasik dadi kades. Wis pirang tahun yuk. Mulai 2012 sampai 2025 niki. Wis sak monten niku lho, ngajokne mundur di demo malahan. Saya birokrasi di situ saya tahu bagaimana birokrasi selama ini yang terjadi. Iki rahasia negara. Tapi berhubung saya diletakkan Allah binasihatin, tak nasihati, rubahan birokrasiku. Apa birokrasi ini Pak? Pemimpin iku diingoni Pak oleh anak buah. Sebab nek gak diingoni dimutasi. Apa mana sampean gedhingi dilebokno buku gede dipindah nggih mboten. Nah, rubahan dadi pemimpin sing ngayomi. Ingono anak buahmu, ojo kuwi sing ingoni. Angel napa mboten? Mboten angel. Syaratnya ini, selagi siapapun kita ya, selagi hati jenengan belum kenal Allah, tak jamin gak iso. Mboten saged. Wis tah. Masih mengatakan sopo siro sopo ing, masih ngoten ta terus wis rapalane ngoten sopo siro sopo ingsun sopo dadi apa akmu ngoten. Mohon maaf, saya sering menasehati hal seperti ini, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung lewat konten-konten YouTube niki. Harapannya demi kebaikan bersama. Tadi
dia pemimpin itu yang suka melayani, jangan suka dilayani. Wis, itu nggak akan pernah terjadi manakala jenengan belum melakukan tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa ini dari kotoran hati. Mboten saged, Pak. Sebab ngene kula leres sing ditangkel jenengan wau, menungso niku nggone lali ya nggone salah. Allah ya karim. Kalau jenengan purun lenggah teng mriki, artinya teng mriki birokrasi mau melayani, tidak suka dilayani, tidak gampang suka dilayani, gak usah Pak ono hukum polisi, gak usah, gak suka. Apa jeneng, gak usah wonten KPK didirikan, BPK, inspektorat, gak usah, karena gak berani. Jangankan mengambil hak milik orang lain, haknya sendiri aja tidak boleh diakoni kok. Kabeh dikatakan hak Gusti. Ngoten nih. Makanya pun heran nek wali-wali nih Gusti Allah biyen niku, zaman biyen donya brono wis ditinggal, bojo sampai bojo ditinggal. Nek zaman sakniki wonten carane ojo ditinggal tapi yo ninggal, tinggalen tapi ojo tok tinggal. Padha mbek salat sira, salat iku hukume wajib dilakoni, wajib, tidak boleh tidak. Tapi ketika melakukan sholat, wajib hatimu meninggalkan sholat. Bingung mana iki? Ini loh maksudnya. Sholat 5 waktu bagaimanapun Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wajib jenengan reksa. Wassolatil wusta, bentuk wujud jenengan kalau ruh ini juga sholat, mongko tinggalen jenengan iki rumongso isok sholat dewe tinggalen. Ini lho karepe iku mau. Artinya ojo ngaku-ngaku isok sholat dewe. Atiku kudu netepno yen aktivitas sholat iku sumbere sangka Gusti. Lho niku lho maksude ninggalno jenengan sholat. Kok salah paham mulih kabeh sarungnya dibuah. Wah keliru niki. Paham Pak nggih? Ngaji mesan ditutukno. Samarku kok waktu keterangan yang ini ndingklu. Tak kira ndingklu iku paham, gak balik. Iku jenenge keturun. Mulih langsung kesimpulannya, Dik, rukuh tinggalan Dik, terus tangson mau ninggalno sholat. Aduh mateng nih pun ngabuten kang kewadah. Jadi bagaimana kiat-kiat kita untuk bersikap ketika saat ada pemimpin kita yang tidak sesuai? Tinggal poksi kita ada di mana, poksi kita di mana. Estupa. Sebab ngini wong mlebu kerjaan dadi pemimpin mesti ngene. Telek aneh enggak? Ayo ngomong enggak? Tingkatannya nyalokno kepala desa lho, paling dek lho nggih. Jarene kok duit-duitan telek. Saya ngelaksanakan sendiri, Pak. Dari kejujuran hati saya apa yang terjadi. Kula niki pun 2 periode. Periode pertama selepas saya dari penjara 3 tahun niku warga nyuruh saya untuk menyalonkan, saya bicara saya nggak punya uang. Jujur bukan uang saya pribadi saat itu, masyarakat urunan. Loh pakai uang toh, lu uang iku lah dibuat syukuran, dibuat apa. Bener kalau saya sih nggak mengeluarkan sepeser pun karena memang nggak ada apa-apa. Ingat Pak, nyalonkan kepala desa kalau nggak modal, nggak
hatiku gak rugi, gak mikir utang. Makanya silakan menyalonkan, ojo katik duit-duitan, modar lah wisah. Sampai kudu nggawa keyakinan pada Allah. Bersihkan dulu kehendak dalam hati jenengan untuk mencalonkan, itu bukan kehendakmu. Ngoten lho maksudnya. Urusan jadi dan tidak urusan Allah. Estu Pak, cara pribadi duit kula niku duwe apa sih Pak? Estu kula niki wong miskin. Penggawean kula niku napa sih? Nggih sami kalian jenengan nang sawah. Cuman mawon kula mulang ngaji ngoten pada saat itu. Terus ono masalah didik, akhirnya kula mlebu penjara 3 tahun. Yo gara-gara ngaji. Apa maneh? Sampun kula mal Pak, apa resiko ketika saya menyampaikan tentang ngilmu daqaiqul asrari? Paling cawili ya di penjara. Delala yo. Cuman dalane lewat macem-macem. Boten napa-napa. Tetap tak lakoni Pak, karena itu proses kehidupan saya di mata Allah. Ikhlas kok kula, ridho. Mulih malah kongon dadi kepala sapa nyono. Boten nyono blas. Estu. Oke. Terlepas dari periode pertama, periode kedua Pak, sama. Saya memang sekecil pun hati nggak ada niat untuk mengikuti periode kedua, tapi masyarakat yang dengar kalau saya tidak menyalonkan nang bali desa rombongan demo kula jawab penak, duwe apa sing tak gawe? Sampeyan ngerti dhewe, ganjaran wis tak balekno maneh mulai aku njabat, dinikmati masyarakatku dhewe. Siltap kami 1 bulan itu Pak 3.100.000 bayaran kula siltap ya, belum tunjangan yang lain. Siltap itu 3 juta dalam 1 bulan. Gusti Allah dawuh, kok jeraganku situ iki sing gak dawuh, gak gelem nglakoni. Jeragan kula situ dawuh, kuwi ora bondo ngono, si jajal nek kuwi setya nang aku balekno ganjaranmu tentang kepala desa nang masyarakatmu. Oke, iku lho bangsalaken Pak. Sampai saat ini usulan warga kadang-kadang nggih nyuwun sewu, yang namanya panen jagung diteri jagung, pari diduki pari, alhamdulillah. Sing penting gak njaluk lho, mboten njaluk. Sama siltap nih ngoten sih. Nek kuwi pancen setia nang aku kek wong rondo-rondo tua, anak yatim, nggih kula laksana. Dadi mboten nampa. Kula ning ati kok gak rondo enom sih Gusti. Ning ati guyon ta ya, guyon. Lah kok sing diomong rondo tuwa. Lho niku Pak, dari ganjaran niku ono ya sing maringi lho. Kita tidak tahu. Nggih ngapunten Kang Kathah. Sampai detik niki berlaku niku. Berlaku. Bapak Ibu, oleh karena wajar Pak saya gak bondo. Wajar lah ngoten nggih. Mangkane jenengan nek duwe kepingin nyalokno dadi pemimpin minimal kadus lah, ojo modal. Ojo modal, nek modal gak tadi rugi sampean. Kukut sampean nanti. Sakniki nggih kula rungokno. Sing modal kadang dadi kadang enggak. Sing dadi sik lumayan. Nah ngoten nah. Sing gak dadi yo napa? Pak wonten jabatan struktural iku di kabupaten kata sebut ya. Sampai mengeluarkan kepingin meraih jabatan tertinggi di sekup kabupaten, nah di bawah bupati, sampai mengeluarkan uang ratusan juta dulu ngoten.
Saya ngomong dulu, sekarang umpama ya gak ngerti ya. Sampai Pak meninggal, uang sudah ditransfer gak dilantik-lantik, meninggal. Mikir dilantik, sebetulnya dilantik asal 1 minggu, dia mana dimutasi mana, lah bingung toh. Wis ngeri Pak, wis kita makanya bagaimana ya, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu bagaimana, nggak iso jikalau pelakunya itu tidak bertauhid, pelakunya itu tidak mau mujahadatun nafsi atau tazkiyatun nafsi, boten saged Pak. Karena secara langsung atau tidak langsung kita hidup di dunia itu dihadapkan serba kebutuhan, gak kebutuhan pribadi, suami, istri, anak, tetangga, bahkan kadang-kadang mikir nyelengi sok kanggo anak putu, kadang-kadang ngoten, warisan-warisan, padahal nek mate yo ra digawa. Qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia, ketika saat di dunia tidak mau mengadakan pertemuan terhadap Allah sehingga sudah terjemput kematian. Naudzubillah. Surat apa? Patasana dewi. Sing jelas Quran nih, wow. Tasik wonten? Setunggal kas nggih. Kula benjing nggih kerja. Sami Pak. Jenengan nggih kerja, kula nggih kerja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmah. Gus, kula pada nyuwun tolong saged. Kula nyuwun tolong di Kampleng mawon. Mungkin wonten pertanyaan ngeten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeten, sebelum tak kambleng, tolong lenggahkan ati sampean dateng urip sing wonten kula. Berarti sing ngambleng senes kula. Ya. Maksud dan tujuannya sesuaikan dengan harapan hati jenengan. Allah itu maha tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Paham nggih? Monggo. Sampun. Satu kali memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nggih. Yai napa Gus kula manggil Yai Pak. Sembarang kula niki jenenge mukhlason, ana sing nyeluk bel, ana sing nyeluk klakson. Wis sami mawon. Wong nami mawon. Monggo sak kersa. Nggih. Klakson, bel, monggo. Ngoten Yai. Kula niki salah satunya sing paling sering nonton napa niku konten YouTube jenengan nggih. Injih. Nggih alhamdulillah samangke niki ditakdiraken kali Allah Subhanahu wa taala saged ngaji secara berhadapan ngoten Yai. Nggih ya. Lah niku lek kula tingali saking dawuhipun Sayyidina Ali, ana abduman 'allamani walau harfan. Nggih. Secara tidak langsung kula niki pun ngaji ngaos teng jenengan secara berhadapan. Nggih. Lah niku otomatis kula nggih dados santrine jenengan. Nggih. Oleh karena itu mangke niki kula nyuwun penyaksiane Yai, kula dadosaken murid jenengan Yai. Ya napa Yai? Nggih. Ngeten. Biar kula nyecek mantap ngoten Yai. Nggih, leres. Ngeten nggih. Saya akan akui itu santri. Pertama secara fisik, dengan bentuk jenengan iki baik ketemu langsung maupun boten. Boten berarti ketemu di YouTube. Keduanya, golongan kedua tetap saya akoni santri. Wallahi. 1, 2. Jenengan kali kula sama.
sebagai santri ini Allah. Karena yang mengajarkan kita semua itu adalah Allah. Apa yang muncul dan timbul di dalam diri saya itu datangnya dari Allah. Maka anggaplah, jadikanlah Allah itu sebagai guru sampean satu-satunya. Secara makhluk syariat oke, makhluk saya. Tapi secara hakikat guru sejati sampean adalah Allah Subhanahu. Sampean harus siap nerimo keterangan ini juga, baik jenengan yang langsung maupun yang di YouTube sama. Janganlah aku kau jadikan sebagai gurumu, sebagai sing isok nulung, enggak. Yang kita jadikan sebagai guru kita, satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah Allah. Yang Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3 itu tadi. Pun nek ngeten pun lengkap. Nggih. Sampun cukup nggih Pak nggih? Nggih. Matur suwun. Sami-sami. Monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, ilmu tadi estu, harapan kita sama-sama terhadap Allah dijadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga dan keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.